Oke, kali ini saya akan bikin video ini cara membuat tralis. Kemarin ada yang request cara membuat tralis. Ini habis pondasi pruning ya. Jadi batang-batang ini belum tumbuh tersiernya dengan baik karena saya bergantian menumbuhkannya. Nah, ini saya akan membuat video tentang ukuran tralis yang saya gunakan di sini. Ini untuk pohon ini, tingginya 1 meter. Jadi dari tanah sampai ke untuk kabel tralis pertama di sini tingginya 1 meter. Kenapa saya memilih 1 meter? Karena ergonomi orang untuk perawatan itu idealnya 1 meter. Jadi kita nggak perlu membungkuk atau kita nggak perlu berdiri lebih tinggi. Jadi ergonominya pas. Nanti ketika tumbuh-tumbuh bud di sini nanti akan menyesuaikan dari kenyamanan tubuh dari orang yang merawat. Untuk kabelnya saya memakai kabel bekas telepon, bekas kabel wifi. Jadi harganya murah karena hanya beli kabel bekas, jadi bukan kabel baru. Yang penting di dalam kabel nanti ada kawat bajanya. Jadi ketika ditarik dan diluruskan seperti ini, dia tidak mudah putus karena ada kawat bajanya. Nah, untuk membuat Y-trellis ini saya memakai 4 sap. Jadi sap pertama untuk menaruh sekundernya di sini, sap pertama. Ini sap kedua, sap ketiga, dan di atas sap keempat. Jadi 4. Nanti sekundernya di sini dia naik ke sap kedua. Ini sap kedua ini jaraknya sekitar 50 cm. Ini saya lubangin di sini. Dan di sini saya lubangin. Terus naik lagi sap kedua, ini sekitar 1 meter. Sap ketiga maksud saya. Sekitar 1 meter. Dan di atas sap keempat itu sekitar 1,5 meter. Jadi pada bagian ujung bajaringan ini saya lubangin seperti ini. Ini untuk memasukkan kabel. Ini kabel ditarik. Kabel ditarik. Jadi ditarik untuk nanti pada pengikatan batang-batang tersier fungsinya kabel. Jadi 4 sap ya. Satu untuk batang sekundernya, biar batang sekundernya bisa lurus di sini. Sap kedua nanti untuk menarik untuk mengikat ketika batang tersier masih pendek. Sap ketiga nanti ketika batang tersier makin memanjang, dan sap keempat nanti diikat dan untuk melakukan stop nutrisi. Ini pada pohon yang lain. Untuk atap dan untuk rangkanya saya memakai holo dan bajaringan. Lebih enak menggunakan bajaringan karena kita tinggal main baut aja. Kalau untuk hulu kita memakai las jadi susah. Saya senangnya memakai bajaringan. Terus untuk antara jarak per tiang dari tiang satu sini, terus di sini tiang kedua saya tunjukkan. Ini tiang kedua. Jarak per tiang kira-kira 5 meter. Jadi di kebun ini 5 meter. Terus jarak tanamnya antara per pohon 2 kali 2 meter. Jadi bisa dilihat jarak per tiangnya 5 meter. Jadi nanti teman-teman ketika mau bikin Y-trellis seperti ini bisa diukur dari luas lahan yang mau dibuat. Jadi bisa disesuaikan. Nanti bisa jaraknya bisa sedikit ditambahin biar nanti rangkanya bisa lebih irit.
tinggal diatur aja sesuai keinginan. Nah, kenapa Y-trellis seperti ini? Dari pengalaman yang berjalan, ternyata mengatur batang menggunakan Y-trellis seperti ini itu sangat memudahkan sekali dalam perawatan. Jadi kita menumbuhkan batang-batang tersier mudah, merawatnya mudah, mengikatnya mudah, dan batang jadi rapi. Karena batang bisa diatur ke kiri dan ke kanan. Jadi ada lubangnya dua, ini kabelnya satu di sini, dua. Jadi batang bisa ke arah kiri dan ke arah kanan. Nanti bisa diatur menjadi rapi. Jadi teman-teman nanti bisa menentukan idenya sendiri. Jadi keinginan apa yang ingin dibuat untuk kebunnya. Jadi kalau dari kebun saya seperti itu, nanti bisa jadi pertimbangan. Ini untuk mengaitkan hanya memakai baut-baut saja, baut jaringan ini. Ini awet karena nggak keropos, karena stainless, jadi nggak keropos. Kalau nanti untuk rangkanya untuk bajaringan itu juga nggak bakalan keropos, nanti bisa bertahan sangat lama. Jadi mungkin bisa selamanya karena memang tidak bisa korosi. Perbandingan yang udah terbentuk batang tersiernya, ini tingginya sap pertama 1 meter dari tanah, naik sap kedua di sini dan naik lagi. Jadi sebetulnya cukup irit untuk mengerjakan ini, nggak perlu membutuhkan rangka yang banyak, karena memang rangka yang dipakai untuk trellis Y nanti bisa untuk rangka atap dari UV sendiri. Jadi untuk atap UV seperti itu bisa digabungkan untuk membuat Y-trellisnya ini. Jadi teman-teman bisa aplikasikan sendiri untuk membuat kebun trellis di rumah. Sangat memudahkan sekali untuk perawatannya. Nah, ini tiang untuk Y-trellis saya gabungkan dengan tiang penyangga atap UV. Jadi irit jadi bisa jadi satu, fungsinya double untuk membuat Y-trellis percabangan, tapi juga untuk membuat tiang dari atap UV. Untuk atap UV-nya semua rangkanya saya memakai bajaringan, jadi nggak memakai bambu. Kalau memakai bambu malah 2 kali kerja, nanti kalau rapuh malah bisa membuat atapnya jebol kalau kena curah hujan yang tinggi, nggak kuat. Tapi kalau memakai bajaringan sangat mudah sekali dalam pemasangannya, dan juga kualitasnya nanti bisa bertahan sangat lama.